Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Waspada, sebentar lagi masuk jam rawan. Rawan ngantuk, rawan boring, rawan sapi. Stay tune ya di jam rawan sampai jam 1 siang. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi menjelang siang Sobat BC, balik lagi di Jam Rawan. Bakal nemenin kamu bareng Bangki dan Sinta. Yes, bener banget Bang Bangkit. Sinta, kabarnya gimana hari ini? Aku hari ini kabarnya baik sekali Bang Bangkit. Seneng banget juga hari Gimana? ini karena studio rame. Oh, rame ya. Betul. Hari ini studio rame banget ya. Kita kedatangan tamu. Gak cuma berdua ya Sin ya. Gak. Biasanya cuma berdua aja kita di sini. Iya, biasanya cuma berdua, tapi kita kedatangan keramaian hari ini ada dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Benar banget. Jadi sudah bersama kita hari ini Bapak Yudi Eka Rianto selaku Kepala Seksi Pembebasan Kepentingan Industri dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, dan juga Mas Malik Fajar, staf di seksi tersebut juga. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Bangkit, Mbak Sinta, dan Gimana sahabat BC. kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik Sehat. Pak? Baik. Sehat Pak? Semangat Pak hari ini Pak? Semangat. Kalau Mas? Mas Malik gimana Mas Malik kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Wah, santai Mas ya. Jadi Sobat BC, spesial banget hari ini kita, kalau biasanya cuma cuap-cuap sama Sinta ngomong informasi tentang macam-macam ya Sin. Hari ini kita cukup berisi nih Sin hari ini. Alhamdulillah. Ya kan? Karena hari ini kita membahas sesuatu yang cukup penting nih Sobat BC, yaitu terkait adanya aturan baru ya Sin. Betul, Apa betul. itu Sin? PMK 32 tahun 2024 tentang fasilitas pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Bener banget. Nah tapi kalau cuma kita berdua kan ngobrolnya nggak Kita takut kurang kemana ya. arahnya ya Sin ya. Makanya kita menghadirkan para Narasumber. ahlinya Betul. ya kan. Tapi buat Sahabat BC juga yang lagi dengerin atau yang lagi mungkin menyaksikan live di IG kanal BC, kanal Bea Cukai, sorry. Betul. Bisa juga nanti langsung kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya Sin ya. Betul. Lewat apa Sin pertanyaannya? Lewat live komen live. Komen live atau mungkin juga lewat kolom komentar Bener. di feeds kita ya. Yang Atau ada mungkin poster Pak Yudi. Yudinya. Dan WhatsApp ya di 081249207758. Nanti di sesi terakhir ya Sin, mungkin nanti bakal langsung dijawab oleh Pak Yudi atau Mas Malik. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin tadi tentang yang kita singgung ya Sin, tentang PMK 32. Nah, sebenarnya ini aturan ini tuh kan baru ya Pak. Aturan sebelumnya tuh ada nggak sih Pak? Sebenarnya udah diatur belum sih? Dan perbedaan aturan ini dan aturan sebelumnya apa Pak? Yes. Silakan Pak Yudi. Baik, makasih Mas Bangkit, Mbak Sinta, dan sahabat BC. Betul, memang aturan ini sudah lama sebetulnya, sejak Undang-Undang Pabeanan itu diatur ada PMK 101 ya tahun 2007, tapi sudah lama tuh. Sudah 17 tahun ya. Baik. Ya, kemudian yang diatur memang sangat simpel karena cuma 9 pasal. Kemudian dalam perkembangannya ya tentu ini ya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah dilakukan kajian-kajian dan sebagainya, akhirnya terbitlah PMK 32 ini. Dan memang tentunya ada beberapa perbedaan ya, karena dari 9 pasal ke 27 pasal seperti itu. Ya, jadi ini PMK pengganti sebenarnya. Jadi PMK 32 itu pengganti dari PMK 101 tahun 2007. Baik. Yang pertama itu mungkin ada pokok-pokok perbedaannya itu terkait dengan objek ya. Jadi objeknya itu yang peralatan dan bahan itu memang yang lama itu PMK lama hanya untuk mencegah pencemaran lingkungan seperti itu. Jadi memang dalam perkembangannya kan kita juga koordinasi dengan instansi terkait seperti itu, Kementerian KLHK dan sebagainya. Nah, ternyata memang proses pencemaran lingkungan itu tidak hanya dari pencegahan saja, tapi lebih luas lagi di pengendalian seperti itu. Jadi pengendalian itu meliputi dari pencegahan, kemudian penanggulangan, sampai juga ke pemulihan seperti itu. Jadi ya, setelah kita berkoordinasi dan sebagainya, akhirnya sedikit ada perubahan lah di objeknya seperti itu. Jadi lebih luas lagi. Jadi tidak hanya mencegah, tapi juga sampai ke pemulihan seperti itu. Sampai level ke pengendaliannya seperti itu. Kemudian juga
ada perubahan di subjek sedikit. Jadi nanti yang dapat fasilitas itu tidak hanya industri yang menghasilkan limbah, tapi juga nanti juga ada seperti rumah sakit, laboratorium gitu. Nanti juga perusahaan-perusahaan yang khusus memang jasanya itu untuk mengolah limbah seperti itu. Baik. Kemudian juga ada sedikit tambahan seperti dalam kajian itu kan sedikit yang memanfaatkan itu bisa jadi karena memang banyak yang beli di dalam negeri seperti itu. Jadi nanti kita membuka ruang untuk pihak ketiga juga di situ. Jadi pihak ketiga itu memang yang melakukan importasi seperti itu. Kemudian juga asal impornya kan di PMK yang lama hanya dari luar negeri tuh, hanya dari luar dari Pabean. Nah, sekarang membuka ruang tuh dari kawasan ekonomi khusus, kemudian dari tempat penimbunan berikat dan juga dari kawasan bebas seperti itu. Kemudian juga ada beberapa perubahan seperti pengajuannya kan udah nggak model lagi kalau manual ya, tentunya saat ini sudah otomasi nanti melalui sistem NSW. Kemudian janji layanannya juga jelas, kalau otomasi hanya 5 jam, kemudian kalau manual tuh 1 hari seperti itu. Kemudian sedikit perubahan mungkin pengajuannya nih, yang tadinya yang menerbitkan izin tuh di kantor pusat, Direktorat Fasilitas, sekarang sudah di kantor pelayanan, mungkin lebih mudah juga nanti untuk pengawasannya seperti itu. Kemudian juga jangka waktu pengimporannya kita atur hanya setahun saja seperti itu. Jadi kalau udah dapat SKMK, paling lambat 1 tahun harus sudah diimpor seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahun ya tidak berlaku lagi SKMK-nya. Seperti itu ya. Kemudian juga diatur sanksi administrasi ketika tidak sesuai pemanfaatannya, dan juga untuk pengawasan kita tambahkan pasal tentang monitoring dan evaluasi. Jadi nanti yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi itu ya dari pusat, dari Kanwil, dari kantor pelayanan itu sendiri, bisa sendiri-sendiri ataupun bersama-sama seperti itu. Ternyata berarti banyak ya, luas ya. Bener-bener pengganti ya Zin, bukan cuma merubah ya atau betul Mas Bangkit. Pengganti, penambahan juga gitu ya. Jadi lingkupnya juga lebih luas, objek, subjek, lokasi, administrasi, benar. Monef juga ya terakhirnya Pak ya. Bahkan otomasi juga ya Zin ya. Cuma 5 jam ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya emang berapa lama sih Pak kalau izin seperti ini Pak biasanya? Yang lama itu 5 hari, 7 hari seperti itu. Jadi kan terakhir kan Pak Presiden juga tidak berkenan ya kalau perizinan itu berhari-hari kan. Sekarang hitungannya jam seperti itu. Jadi ya ini otomasi 5 jam seperti itu ya. Tuh, luar biasa ya Vin. Dari 5 sampai 7 hari jadi 5 jam. Bahkan yang manual aja satu hari ya Pak ya maksimal ya kayak gitu. Ini kan sebuah perbaikan yang luar biasa. Betul, memangkas sangat efektif ya berarti ya sekarang luar biasa. Tapi Pak izin Pak, kalau misalkan yang sekarang nih PMK 32 ini itu berlaku mulai kapan Pak, biar mungkin sahabat BC tahu. Benar juga. PMK 32 ini berlaku tanggal 4 Agustus 2024. Berarti sudah berlangsung ya. Sudah dari berlaku 4 Agustus 2024. Sudah ya betul. Kemudian Pak, baik dulu dan juga sekarang ya pemanfaatannya gimana sih Pak? Banyak atau sedikit Pak yang menggunakan fasilitas ini sebenarnya sih Pak? Nah ini memang realisasinya gimana sih Pak? Memang sedikit ada kendala ya ketika kita analisis, kemudian dalam 10 tahun terakhir baru ada 5 perusahaan nih, baru 5 perusahaan aja yang mengajukan ya. Dalam 10 tahun terakhir. Iya sangat sedikit ya. Tapi kan kita juga tidak berdiam diri, kita koordinasi ke Kementerian KLHK seperti itu. Kemudian kita tanya ke mereka, ternyata di KLHK itu izin untuk pengolahan limbah B3 itu setahun bisa 1.000 seperti itu. Tapi kenapa yang ajukan bebasan itu hanya 1 seperti itu, hanya 2 seperti itulah. Ya kemudian kita koordinasi lah, kemudian kita teliti juga, kita buat kajian seperti itu. Ternyata memang tidak semua yang ngolah limbah izin P3 itu memang menggunakan barang impor. Jadi sebagian memang sudah ada di dalam negeri lah seperti itu ya. Kalaupun belinya di dalam negeri, ya bisa jadi juga itu mungkin ekspor sebenarnya seperti itu. Iya, benar. Ya seperti itu. Jadi memang yang kedua ya mungkin ini ya terkait dengan publikasi atau informasi ya. Banyak yang perusahaan itu belum paham kalau ada skema fasilitas ini seperti itu. Jadi mereka mungkin ya impor aja, bayar aja seperti itu. Jadi memang ya kita akui lah itu nanti tugas kita lah untuk mempublikasikan, kemudian juga untuk mengenalkan ke perusahaan bahwa ada skema pembebasan biaya masuk ini seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin biasanya kalau perusahaan awal berdiri di Indonesia ketika dia investasi itu kan menggunakan skema penanaman modal ya, fasilitas BKPM. Nah itu memang yang mesin-mesin yang dia impor sampai menjadi pabrik itu mungkin sudah termasuk dengan urusan pengolahan limbahnya seperti itu. Jadi sebenarnya dia sudah pakai
skema yang lain, pakai skema penanaman modal gitu loh. Jadi pada saat impor awalnya sampai jadi pabrik itu dia sudah pakai fasilitas gitu loh. Cuma memang bukan untuk pencemaran lingkungan khusus, tapi memang untuk industri lah, penanaman modal seperti itu ya. Jadi seperti itu sudah mungkin sudah include itu. Oh, oke. Gitu. Jadi ternyata sedikit sekali ya. Iya, 5 loh sih. Oh, berarti 5 ya Pak ya? Dalam 10 tahun dalam 10 tahun hanya 5 perusahaan, betul. Oke, berarti itu salah satu kendala dan tantangannya juga karena ketidaktahuan dari perusahaan-perusahaan gitu ya betul, Pak. Mbak Cinta. Ya, betul. Tapi kalau secara data nih Pak, ada kendala atau hal lain nggak sih Pak yang mengakibatkan kenapa kok perusahaan ini akhirnya nggak pada memanfaatkan fasilitas ini gitu loh sih? Iya, ada lagi nggak Pak? Selain mungkin secara publikasi atau informasi kepada masyarakat yang kurang atau apa kayak gitu Pak? Ya mungkin juga karena sudah ada perusahaan khusus ya, khusus yang mengolah limbah seperti itu. Jadi mungkin secara investasi dia merasa wah ini mahal nih kalau bikin pengolahan limbah sendiri gitu kan. Mungkin lebih murah ya diolah di tempat lain saja yang khusus memang mengolah limbah seperti itu. Mungkin kan perusahaan itu kan punya hitung-hitungan ya. Mungkin secara efisiensi kalau limbahnya cuma dikit lebih enak dikelola oleh perusahaan lain saja seperti itu. Dibanding dia harus investasi bikin pengolahan limbah khusus seperti itu ya. Ya nggak mau repot lah intinya. Iya, perusahaan banyak yang seperti betul Mbak Sinta, Mas Bagit. Nggak mau repot terus nggak mau bayar biaya tambahan. Intinya mungkin investasinya agak tinggi ya, agak mahal ya. Tapi ngomongin tentang izin tadi Pak Yudi kan udah menyampaikan bahwa ya fasilitas ini bisa disetujui dari kantor bea cukai terdekat Pak ya, mungkin pelayanan atau seperti apa sih Pak? Atau mungkin dari pusat juga ada pengawasan atau tetap ada pemantauan secara berkala atau seperti apa Pak? Atau mungkin Mas Malik silakan. Ya, izin Mas. Kalau untuk berarti ini proses pengajuannya ya. Kalau proses pengajuan kita sudah melimpahkan kewenangannya semuanya kepada kantor pelayanan pabean atau biasa entah itu KPPBC atau KPUBC. Ya. Kalau untuk pengawasan ya kita memang di Direktorat Fasilitas secara prinsip ya kita tidak lepas tanggung jawab ya. Kita juga harus melakukan pengawasan, melakukan bimbingan kepada kantor pelayanan bagaimana sih untuk mekanisme cara penerbitan pembebasan ini seperti itu. Dan juga kita membuka ruang untuk menerima masukan apakah ada kekurangan dari kantor pelayanan itu atau kekurangan dari aturan tersebut yang bisa mungkin jadi bahan evaluasi kita sih. Seperti itu sih Mas. Oke. Ini kan berarti terkait penerbitan izinnya tadi ya Mas ya. Tapi kalau misalnya aku mau tarik mundur lagi nih Pak ya, objek dan subjeknya. Nah ini tuh bisa dijelaskan lebih lanjut gak sih Pak? Mungkin sahabat BC pengen tahu nih. Objeknya tuh apa aja sih? Subjeknya siapa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas PMK 32 ini Pak? Baik, makasih Mbak Sinta dan Mas Bangkit. Baik, sahabat BC terkait dengan objeknya itu memang yang pertama itu adalah peralatan dan bahan ya. Ada yang pertama itu peralatan tentunya. Peralatan itu biasanya itu instalasi, kemudian mesin, permesinan serta perlengkapan bagiannya itu yang digunakan untuk proses pemantauan. Kalau yang lama itu hanya pencegahan ya, tapi setelah kita koordinasi dengan KLHK ternyata mencegah itu hanya sebagian kecil seperti itu. Ternyata yang dibutuhkan itu untuk pencemaran lingkungan itu adalah pengendalian. Jadi mulai dari pencegahan, kemudian penanggulangan, kemudian sampai juga ke proses pemantauan, pemrosesan. Jadi mungkin peralatan ini nanti termasuk juga kayak alat ukur. Jadi misalnya alat ukur untuk pencemaran nih yang tadinya dipikir hanya mesin-mesin yang untuk ngolah limbah aja, nanti bisa jadi alat ukur itu diberikan fasilitas seperti itu. Memang prinsipnya kita juga tidak lepas dari instansi pengampunya itu kan KLHK. Jadi nanti semuanya itu yang penting ada rekomendasi dari Kementerian KLHK itu. Jadi prinsipnya secara teknis kan kita belum paham sekali ya peralatan bahan itu apa betul-betul untuk mengolah limbah seperti itu. Nah nanti itu menjadi tugasnya KLHK memastikan bahwa memang peralatan dan bahan-bahan yang mendapatkan fasilitas itu memang betul-betul digunakan untuk pencemaran lingkungan seperti itu, pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi nanti rekomendasi itu sangat vital ya dari KL terkait seperti itu. Bahkan mohon izin saya tambahkan sedikit terkait dengan pembuatan PMK ini, pas Kementerian Lingkungan Hidup juga KLHK itu dia juga sedang membuat aturan yang menunjang PMK kita ini. Jadi mereka sedang membuat juga peraturan menteri di mana
jenis-jenis barang yang sangat banyak itu nanti masing-masing direktorat yang menerbitkan tuh. Misalnya barang A nanti yang menerbitkan direktorat A, barang B direktorat B, seperti itu. Sesuai dengan tusi masing-masing direktorat di sana gitu loh. Karena kan yang paham atas penggunaan peralatan-peralatan dan bahan-bahan itu orang-orang kementerian itu. Ya, seperti bahkan itu, diatur spesifik itu ya di Iya betul. Kita sudah kerjasama. Jadi nanti memastikan bahwa itu memang betul-betul digunakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan itu, barulah nanti kita terbitkan SKMK untuk pembebasan biaya masuknya. Seperti itu Mas Bangkit dan ya Mbak Sinta serta sahabat BC. Oke, kalau dari tadi kita udah ngomongin tentang subjeknya, objeknya beberapa ya. Tapi sebenarnya Pak mungkin seperti itu juga saya sendiri juga pengen tahu sih Pak, fasilitasnya itu apa sih Pak? Pembebasan biaya masuk aja atau ada pembebasan yang lainnya atau ada kemudahan yang lainnya gitu sih Pak? Insentifnya apa lagi nih Pak? Baik, untuk PMK 32 ini memang hanya mengatur pembebasan biaya masuknya saja seperti itu. Karena memang di situ diatur di salah satu pasalnya untuk terkait dengan perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan seperti itu. Karena memang kita pernah beberapa kali membuat kebijakan atau PMK bersama dengan Direktorat Pajak itu memang masing-masing saja mengaturnya seperti itu. Jadi seperti nanti PPN PPh-nya itu mengikuti ketentuan perpajakan seperti itu. Nanti PPN itu kan nanti ada di PP 49 ya perpajakan. Kalau memang barang ini ikut termasuk yang tidak dipungut gitu ya nanti ada di situ. Nanti disebutkan di PP 49 itu. Seperti itu ya. Jadi kalau peraturan ini memang mengatur pembebasan biaya masuknya aja Pak ya. Biaya masuk saja. Kalau untuk pajaknya nanti sesuai aturan yang berlaku juga Pak ya. Betul. Tapi sebenarnya itu nggak saja sih. Itu luar biasa loh maksudnya. Bukan aturan ini, aturan ini. Pembebasan biaya masuk luar biasa sekali. Udah membantu sekali ya Sinta. Sangat membantu sekali. Nah, kalau ngomongin tentang tadi udah dapat pembebasan biaya masuk nih Pak. Nah, mungkin sahabat BC atau mungkin sekarang yang lagi dengerin pengusaha-pengusaha atau yang mau ngajuin pembebasan ini ya Sin ya. Mungkin apa sih Pak persyaratan untuk mendapatkan fasilitas impor ini kayak gitu? Harus yang disiapin apa gitu sih Mas? Untuk mengajukan ini. Ya, kalau untuk persyaratan sebenarnya simpel Mas. Suka nih Mas yang simpel-simpel Mas. Iya. Ada secara kalau di aturannya itu cuma butuh 4 dokumen. Oke, apa itu Mas? Dan secara 3 dokumennya itu secara otomatis seharusnya perusahaan itu sudah punya. Oke. Ya itu yang pertama itu adalah invoice. Kan invoice pastinya ada kan setiap pembelian itu. Yang kedua adalah brosur atau katalog untuk bahan peralatannya. Terus yang ketiga ini adalah kontrak pengadaan barang dan jasanya jika perusahaan tersebut dia menggunakan pihak ketiga dalam pengadaannya. Kalau dia tidak menggunakan pihak ketiga dalam artian dia mengimpor langsung sendiri, berarti ya cuma cukup 2 dokumen ini. Saya rawat ya. Berarti tidak perlu kontrak pengadaan, cuman perlu invoice dan katalog. Nah, yang satu lagi yang terakhir, yang ini yang perlu ada usaha sedikit dari perusahaan, yaitu rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidupnya, KLHK-nya. Rekomendasi yang terkait pembebasan yang tadi yang Pak Yudi sampaikan bahwa apakah barangnya tersebut memang digunakan untuk pencegahan, apakah subjeknya memenuhi untuk mendapatkan untuk mendapatkan pembebasan ini, gitu sih. Baik. Berarti kalau semua ini Mas sudah ada potensi ini nggak sih Mas penolakan nih? Contoh nih ternyata dokumennya kurang, itu secara sistem bakal otomatis gitu atau kitanya harus ngasih tahu ke pengajunya juga Mas bahwa ini ditolak kayak gitu kalau dokumennya nggak memenuhi? Kalau untuk potensi ditolak mungkin ada di penerbitan rekomendasinya sih Mas. Baik. Karena kan kita kalau di aturan itu kita mempersyaratkan kriteria barangnya itu ada 3, yaitu adalah barangnya ini memang belum pernah diproduksi di dalam negeri. Karena kita juga mendukung industri dalam negeri ya. Kalau memang barangnya sudah ada di dalam negeri ngapain kita impor? Ya kan? Yang kedua adalah jika memang barangnya sudah diproduksi dalam negeri, apakah jumlahnya tercukupi? Kalau memang tidak tercukupi, berarti ya masih bisa untuk diberikan pembebasan. Yang terakhir adalah terkait jumlah spesifikasinya. Spesifikasinya apakah memenuhi untuk kebutuhan dari industrinya. Kalau untuk dari sisi bea cukai sih secara prinsip ya Mas, kalau selama rekomendasi itu sudah diterbitkan dari KLHK dan memenuhi invoice-nya, katalognya dan kontraknya, maka kita bisa memberikan pembebasan. Tapi izin Mas, untuk kontraknya lagi ya kita perlu tekankan sih di kontraknya apakah nilai pengadaannya tersebut sudah termasuk bea masuk atau tidak.
Ya. Baik. Kalau udah termasuk ya? masuk ya harusnya tidak bisa diberikan pembebasan. Itu sih. Gitu. Jadi dalam kontrak pun harus benar-benar Ke state ya. ter-state Iya. maksudnya secara detail udah harus tertulis di situ ya Sin ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi tadi berarti kalau misalnya udah ngomongin tentang persyaratannya apa aja. Nah, awamnya aja nih Mas, kalau misalkan mungkin Bapak atau Mas mengajukan permohonannya tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau misalnya bisa melalui secara otomasi ya. Iya, secara otomasi, ya. sorry. Kemudian nanti penerbitan izinnya juga disampaikan bisa melalui kantor pelayanan seperti itu. Tapi boleh nggak sih Pak dirunut lagi nih Pak dan Mas, gimana sih mau mengajukan permohonannya gitu ke sahabat BC, silakan. Oh, siap, Pak. Untuk pengajuan permohonannya itu kalau di aturan itu kita membuka ruang untuk secara otomasi ya Mas. Oke. Mbak. Otomasi itu melalui sistem INSW. Iya. Sistem INSW. Nah di situ ada in-house-nya SSM Fasilitas. Nah SSM Fasilitas. Jadi ketika pengajuan permohonan, jadi perusahaan itu tidak perlu datang lagi ke kantor Bea Cukai. Tinggal input saja di komputernya di meja kerjanya, masukkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, tinggal submit dan ya tinggal tunggu 5 jam kemudian atau dalam artian 5 jam setelah penelitian dinyatakan lengkap dan benar, dia akan menerima SKMK-nya seperti itu. Tapi mohon sebagai info aja nih Mas, Mbak, untuk SSM Fasilitas. Kita masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Untuk sebenarnya sih sudah berjalan, tapi untuk skema yang lain. Karena kan seperti kita ketahui bahwa skema fasilitas ini lumayan banyak ya Mas. Ya. Nah, untuk yang skema pencemaran ini karena baru terbit dasar hukum untuk otomasinya, makanya jadi baru dilakukan pengembangan. Pengembangan bersama Direktorat IKC dan LNSW. Tapi info terakhir yang kami dapat bahwa ya pengembangan ini sebenarnya kan hanya menambahkan saja sedikit karena SSM fasilitasnya sudah ada. Kalau dianalogikan seperti rumah, SSM fasilitas itu rumahnya, sedangkan skema itu seperti kamarnya. Kamar-kamarnya. Nah, ini sedang LNSW dan IKC itu sedang membangun kamar-kamar tersebut. Kamarnya. Jadi kan ya kalau bangun rumah dan bangun kamar kan lebih cepat kamarnya kan dibandingkan rumahnya Mas. Gitu sih Mas. Jadi sekarang memang lagi dalam proses pengembangan Mas ya. Tapi secepatnya bakal sudah bisa langsung digunakan Mas ya. Iya, tentunya. Tapi kalau secara otomasi nih Pak, kan data-data itu kan bakal diunggah Mas ya ke sistem tersebut. Tapi apakah masih perlu dokumen secara hard copy-nya dikirim atau gimana sih Mas? Kalau sudah otomasi tidak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya berarti ya. Berarti cukup yang data secara elektronik aja, nggak perlu. Kalau dulu kan mungkin masih ada ya yang datanya perlu dikirim ya Sin ya. Tidak perlu. Berarti sudah meninggalkan ketradisionalan itu ya. Keren. Oke, tapi tadi kan ngomongin objek sudah Pak, ngomongin syarat sudah, ngomongin alur sudah ya Sin ya kayak gitu. Nah, tapi bagaimana sih Pak Bea Cukai memastikan bahwa barang-barang atau bahan yang diimpor tuh benar-benar digunakan untuk pencegahan lingkungan, untuk pencegahan pencemaran lingkungan kayak gitu Pak. Baik, di PMK ini sih sebenarnya sudah diatur ya di PMK 32 ini Mas Bangkit dan Mbak Sinta. Jadi ada 2 tools yang kita gunakan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut memang digunakan untuk pemanfaatan skema ini. Jadi yang pertama itu si penerima fasilitas ini dia membuat laporan pemanfaatan tuh. Jadi setahun sekali itu ada formnya kita sediakan di lampiran PMK ini. Jadi nanti membuat laporan setahun sekali setiap bulan Januari seperti itu. Jadi nanti memastikan bahwa barang tersebut ada di lokasi mana seperti itu. Jadi nanti masuknya tanggal berapa, kemudian nomor berapa, laporan penerimaan barangnya lah seperti itu. Jadi betul-betul dimanfaatkan di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan monitoring dan evaluasi. Tentunya ini semua nanti bisa melakukan dari pusat, Kanwil dan juga kantor pelayanan yang menerbitkan perizinan itu sendiri. Dan itu juga nanti bisa koordinasi juga, kita bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama seperti itu. Jadi nanti dasarnya mungkin kita bisa lihat nanti di laporan pemanfaatannya itu ya, ketika kita kita analisis ini kok mencurigakan, terus kita pastikan bahwa emang betul nggak ada di lokasi itu kan itu. Nanti kita bisa lihat langsung lah
Seperti itu. Jadi nanti terkait monitoring evaluasi, nanti jika ada kecurigaan dan temuan-temuan lainnya, tentu kan nanti kita kan bisa juga rekomendasi kan, bisa ke Direktorat Audit, bisa juga ke unit-unit pengawasan seperti itu. Jadi nanti pengawasannya berjenjang lah. Dan banyak toolsnya seperti itu. Salah satu toolsnya adalah laporan pemanfaatan ini ya Pak betul, ya. Berarti ini adalah kewajiban dari perusahaan tersebut ya untuk setiap tahunnya mengirimkan. Kalau misalkan tidak mengirimkan Pak, ada sanksi administrasi, sanksi untuk perusahaannya atau enggak nih Pak? Untuk sanksi administrasi memang tidak ya, tapi nanti kita mungkin penundaan pelayanan aja seperti itu. Jadi nanti nanti ketika dia ngajukan SKMK berikutnya ya kita tidak layani lah seperti itu. Jadi nanti ya penundaan pelayanan aja sampai memang nanti disampaikan baru nanti kita layani. Seperti itu. Berarti itu jadi jatuhnya jejak rekamnya dia gitu ya Pak ya. Kalau misalkan tidak mengirimkan laporan pemanfaatan ada penundaan pelayanan untuk SKMK di tahun berikutnya gitu ya Pak ya. Oke. Atau kalau kita mau monef nanti bisa juga saat dia tidak kasih laporan ya kita monef saja kan seperti itu untuk memastikan lokasinya itu dimanfaatkan atau tidak barangnya seperti itu. Oke. Tapi kalau tadi gimana Mas? Izin menambahkan Mas, Mbak. Pelaporannya itu tidak selamanya akan melakukan pelaporan. Kita batasi selama 5 tahun. Ya gitu ya. Jadi dalam artian berarti 5 kali laporan gitu sih. Laporannya itu paling lama pada bulan Januari pada tahun berikutnya dari sejak tanggal PPI-nya atau pemberitahuan pabean impornya gitu sih. Tapi kalau setelah 5 tahun nih Mas, tahun ke-6-nya seperti apa Mas? Tahun ke-6-nya secara ketentuan kita sudah lepas memberi ruang untuk badan usaha itu kebebasan untuk memanfaatkannya terserah karena sudah di luar dari kewajiban mereka gitu sih ya. Baik. Karena kalau dari kebijakan kita itu kita mewajibkan mereka untuk minimal memanfaatkannya itu sampai 5 tahun gitu. Setelah 5 tahun itu haknya mereka untuk mau lanjut atau tidak ya gitu sih. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit Mas Baget dan Mbak Sinta terkait 5 tahun ini memang kita sinkronkan dengan PMK lain tentunya ya. Di situ ada skema fasilitas penanaman modal seperti itu di mana mesin-mesin itu dipertanggungjawabkan selama 5 tahun. Jadi nanti sama kan untuk penyemaran lingkungan kan juga nanti bentuknya mesin-mesin, peralatan dan sebagainya. Jadi memang kita wajibkan pelaporan itu hanya sampai 5 tahun saja seperti itu. Memang kalau sudah lebih dari 5 tahun itu dia sudah tidak ada sangkutan terkait biaya masuknya lagi seperti itu. Siap. Tapi saya penasaran sih Pak. Apa sih? Kalau tadi kan ngomongin tentang sinergi antara Kementerian Keuangan lah ya, Kementerian Keuangan dan KLHK ya Kak Pak ya. Iya betul Nah, salah satunya adalah nanti KLHK akan menerbitkan peraturan menterinya. Iya betul. Gitu ya. Tapi apakah ada langkah nyata sih Pak? Maksudnya kita jemput bola gitu kan? Karena tadi Bapak bilang kan ada banyak sekali yang mengirimkan permohonan untuk pencemaran lingkungan ini perusahaan-perusahaan ke KLHK gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kita jemput bola bahwa kita menginformasikan bahwa nih kita punya ini loh. Kita punya fasilitas ini ya kayak gitu ya. Fasilitas pembebasan biaya masuk ada nggak sih Pak langkah nyatanya mungkin dari Bea Cukai atau dari Kementerian Keuangan bersama dengan KLHK? Iya betul, itu mungkin malah rencana nomor 1 tuh. Iya. Jadi ya nanti itu rencana nomor 1 setelah ini itu kita akan berkoordinasi dengan KLHK karena kita analisis kenapa di KLHK itu izin setahun itu sampai 1000-an izin seperti itu untuk pengolahan limbah B3-nya ya. Sementara kita yang ngajukan bebasan biaya masuk hanya 1 saja setahun seperti itu. Jadi itu nanti tugas kami ingin bersama-sama mensosialisasikan bahwa ada skema PMK 32 ini. Berarti nanti pasti akan jemput bola ya Pak? Pasti. Oke. Pak tadi kan kalau Bapak tadi juga menyebutkan bahwa izin ini ya sih SKMK Pak ya. SKMK ini berlaku 1 tahun. Tapi untuk pengajuan contoh nih Pak ada yang mau impor itu udah termasuk dalam izin itu harus mengajukan lagi Pak. Setiap impornya harus mengajukan izin lagi atau udah tercover dalam 1 tahun itu dalam 1 pengajuan aja atau gimana Pak? Untuk yang PMK 32 ini untuk 1 SKMK atau 1 izin itu berlaku 1 tahun bisa untuk berapa kali impor. Jadi sistemnya nanti sistem potong kuota. Jadi nanti mungkin ada 10 mesin, nanti 1 mesin potong kuota dulu. Kemudian nanti berikutnya masuk lagi 1 mesin potong kuota lagi seperti itu. Tapi itu hanya diperbolehkan boleh diimpor dalam jangka waktu 1 tahun saja. Seperti itu Mbak Sinta Mas Bagit.
Tapi kalau ternyata nih Pak, dalam kan tadi Bapak menyampaikan bahwa ada kuotanya. Contoh dari perusahaan mengajukan 10 nanti Pak contoh ya. Tapi dalam 1 tahun ternyata tidak terpenuhi nih Pak. Itu seperti apa mekanismenya? Atau bahkan lebih ya Sin? Mungkin 12 itu ngajuinnya. Itu ngimpornya itu gimana Pak mekanismenya? Ya, memang betul kalau di yang diimpor itu lebih sedikit ya. Itu mungkin hanya menjadi atensi kita saja seperti itu. Nanti terkait dengan nilai investasinya berarti dia tidak full seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih dari yang diizinkan, itu tentunya ada sanksi itu. Nanti ya itu dia harus membayar biaya masuk yang sebesar biaya masuk itu dan juga tambahan sanksi administrasi tentunya. Baik. Berarti kalau contoh nih Pak udah izinnya 10, dia impor 10 nih Sin, udah bener 10 nih. Nah tapi mau mengajukan lagi tambah 2 atau 3 dalam tahun yang sama, itu bisa ngajuin izin lagi atau gimana Pak? Selama izinnya itu masih berlaku bisa dirubah. Jadi sebelum jatuh tempo 1 tahun itu ajukan perubahan. Jadi kayak tambah kuota gitu Pak. Bisa. Betul. Berarti PMK 32 juga mengakomodir untuk merubah perubahan data SKMK itu ya. Betul. Selama SKMK-nya masih berlaku ya. Betul. Termasuk mengurangi Pak? Kalau mau kurang biasanya perusahaan enggak ya. Karena kan kaitannya panjang tuh ya. Itu udah dapat dari Kemenperin dulu kan terkait tadi yang barang yang belum diproduksi dalam negeri itu kan sudah diberikan, jadi dia mungkin tidak mengurangi ya. Baik. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin tentang objeknya, subjeknya, kemudian pengajuannya, kemudian sinerginya juga dengan KLHK ya Pak ya. Ada nggak sih Pak mungkin dampak positif nih yang diharapkan dari implementasi fasilitas ini? Mungkin Mas Malik? Kalau dampak positif ya yang kita harapkan sih Mas ya Mbak. Jadi dengan diterbitkannya pembebasan bea masuk ini, otomatis kan berarti kan mengurangi biaya atau harga dari barang tersebut kan. Karena kan kalau biasanya kalau perusahaan itu dia hanya membeli barang impor yang sudah ada di dalam negeri, kan otomatis harganya lebih mahal kan karena udah termasuk biaya masuk dan pajaknya. Nah, kita dengan harapnya ada fasilitas ini maka mengurangi beban biaya dari pengadaan perusahaan tersebut gitu. Yang kedua adalah dengan adanya fasilitas ini mengharapkan bahwa perusahaan itu jadi lebih peduli lagi terhadap lingkungan sih Mbak. Ya kan? Karena kan barangnya mudah didapat nih, lebih murah lah. Berarti kan harapannya mereka lebih peduli akan lingkungannya gitu sih Mbak. Gitu sih Mbak. Berarti lebih awareness lagi buat perusahaannya juga ya, karena udah barangnya udah murah gitu kan, udah bisa masuk juga dengan mudah gitu ya, dapat fasilitas dari bea cukai, masa nggak mau sih mengelola itunya limbahnya gitu ya. Pemerintah sebenarnya udah banyak ngasih kemudahannya sih ya, bahkan fasilitas spesifik ini bea masuk dan lain-lain itu udah ada kemudahan. Nah, ayo kita maksimalkan nih, masa dalam 10 tahun ribuan pengaju cuma 5 tadi yang dapat pengajuan bea masuk kan sayang ya Sin. Betul. Ya kan. Tapi kalau ini Pak terkait fasilitas ini, apakah ada ini Pak contoh kasus sukses perusahaan yang sudah memanfaatkannya atau mungkin yang sudah merasakan kebahagiaan ini ya betul. Atau mungkin itu dari 5 perusahaan yang kemarin sudah menggunakan fasilitas ini, success story-nya ada nggak sih? Tapi sebelum menjawab ini Pak, kita istirahat sebentar Pak, karena sambil kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Pak, sambil dengerin sebuah lagu nih dari Juicy Lucy Lantas. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan bea cukai makin baik. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Jam rawan balik lagi Sahabat BC, masih bareng Pak Yudi dan Mas Malik. Betul. Bangkit dan Cinta Bangkit juga. Lupa sampai announcernya. Kita masih bahas tentang PMK 32 ya, Sahabat BC ya. Dan peraturan baru ya Sin katanya Pak Yudi ya. Bukan peraturan mengganti ya. Peraturan terbaru PMK 32 tahun 2024 tentang fasilitas pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Jadi tadi buat Sahabat BC mungkin yang lagi bergabung ya Sin ya. Jadi dari tadi kita di sesi pertama itu udah ngomongin tentang subjek objek penerima fasilitas ini, alur pengajuannya, terus syarat-syaratnya apa aja, terus bahkan kemudahan-kemudahannya apa aja udah dikasih tahu semua sama Pak Yudi dan Mas Malik ya. Betul. Nah tadi kan sebelumnya di sesi sebelumnya juga udah saya singgung nih Pak, ternyata ada loh 5 perusahaan yang selama ini 10 tahun terakhir sudah mendapatkan fasilitas ini. Tapi mungkin bagi Sahabat BC pengen tahu nih Pak, ada nggak sih Pak success story yang sudah
benar-benar berhasil berhasil gitu. nih yang dirasakan sama masyarakat kayak gitu Pak, silakan. Baik, makasih Mas Bangkit, Mbak Sinta dan sahabat BC. Terkait dengan success story ini memang betul di tahun 2022 itu ada perusahaan yang mengajukan skema ini, bebasan biaya masuk ini. Kemudian tahun kemarin 2023 kita monef. Oke. Dan ya alhamdulillahnya bersyukurnya itu sudah terinstalasi semua. Oke. Jadi memang nilainya juga cukup besar ya. Jadi seperti satu pabrik sendiri lah, itu khusus perusahaan itu yang perusahaan besar sebenarnya, dia ngolah CPO. Oh, oke. Ya, jadi CPO itu dia produksi menjadi minyak goreng, menjadi sabun, menjadi lotion, body lotion dan sebagainya, punya lumayan besar seperti itu. Oke. Tapi limbahnya banyak. Nah, selama ini limbahnya itu diolah di perusahaan lain gitu loh, di perusahaan khusus ngolah limbah gitu loh. Jadi kan itu biaya ya buat mereka ya. Nah, setelah kemarin dia merasa masih ada lahan dan sebagainya, dia bangun instalasi sendiri untuk mengolah limbahnya itu. Akhirnya dia bisa tuh olah sendiri tuh limbahnya. Bahkan kapasitasnya besar sehingga dia terima limbah-limbah dari perusahaan lain seperti itu. Ya, yang tadinya dia keluar biaya, sekarang dia mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan lain yang menitipkan limbahnya di perusahaan tersebut seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari perusahaan ini sendiri Pak, dia memang berinisiatif ya berarti Pak ya untuk menggunakan fasilitas ini. Apa kayak ada kita juga asistensi mungkin dari kitanya ya Zin ya kayak gitu. Gimana Pak? Ya betul. Awalnya itu pernah juga memanfaatkan beberapa tahun yang lalu, cuma skala kecil. Jadi hanya impor 1-2 barang seperti itu. Tapi setelah dia lihat potensi, mungkin selama ini juga mungkin dia hitung-hitungan biaya yang dikeluarkan untuk ngolah limbahnya dia sendiri itu sangat besar seperti ya? itu. Akhirnya dia berinisiatif, kemudian kita asistensi juga. Akhirnya dibangunlah instalasi limbah tersebut gitu loh. Bahkan sekarang dia bisa ngolah limbahnya sendiri, dia dapat duit dari limbahnya perusahaan lain seperti itu. Luar biasa ya ternyata ya. Ternyata ada success story dari pengolahan limbah. Ini aja tahun 2022 ya Pak ya, dengan peraturan yang lama ya Pak ya. Betul, apalagi dengan peraturan yang baru ini otomatis fasilitas-fasilitas yang lebih baik pun akan diterima lagi ya. Nah ini kita harapkan dapat memicu perusahaan-perusahaan lain ya Sin dalam pengolahan limbah ini untuk memanfaatkan fasilitas ini ya Pak ya. Iya betul, Bangkit dan Mbak Sinta. Tapi kalau misalkan Pak izin Pak ya, maaf ya. Kalau misalkan ngomongin tentang perusahaan nih Pak, saya penasaran banget Pak. Kalau misalkan perusahaan yang penerima fasilitas kawasan berikat atau KITE itu tuh bisa nggak sih Pak manfaatin juga PMK 32 ini Pak? Sebenarnya bisa aja ya, seperti KB, TPB itu kan, tapi kan memang barang yang masuk ke tempat penimbunan berikat itu kan sudah ditangguhkan biaya masuknya. Jadi memang dia sudah tidak bayar. Tapi memang nanti ketika itu dikeluarkan dari TPB ke TLDDP ya, tempat lain dalam daerah pabean, ya itu akan dikenakan seperti itu. Tapi ketika dia mengajukan skema pembebasan ini menjadi tidak bayar ya, menjadi dibebaskan biaya masuknya seperti itu ya. Berarti bisa berjalan seiringan ya bersamaan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi udah dapat fasilitas penangguhan dari TPB atau KITE-nya ya, terus waktu barang mau keluar ke TLDDP bisa dapat pembebasan juga Pak ya kalau memang diajukan nih. Iya, kalau diajukan betul. Baik. Nah, kalau tadi dari jenis barang kan pasti banyak ya Pak yang bakal diimpor kayak gitu. Iya, betul. Nah, pasti kan nggak jauh-jauh juga dari barang larangan dan pembatasan nih Pak. Mungkin sebetulnya juga gimana ya kalau barangnya termasuk lartas nggak ya atau apa nih termasuk itu nggak ya, takutnya udah ngajuin ternyata lartas dan ditolak atau gimana kan takut juga nih Mas atau Pak. Nah itu gimana sih Pak, ada mekanismenya nggak untuk pemenuhan lartas ini? Ya Mas, balik dulu ya ke belakang dulu ya Mas. Kalau untuk fasilitas pembebasan ini kita hanya fokus untuk pemberian pembebasan biaya masuknya saja. Kalau lartasnya kita mengikuti ketentuan umum. Ketentuan umum ya. Apabila di kementerian terkaitnya membatasi ya dia juga harus memenuhi ketentuan lartasnya juga di kementerian. Cuman untuk prakteknya dia bisa berbarengan untuk pengajuannya. Dalam artian bahwa kalau skema-skema yang sebelumnya Mas, di luar dari skema ini, cerita sedikit, kita mempersyaratkan lartas pada saat pengajuan permohonan. Gitu. Berarti kan harus berjenjang. Dia harus mengajukan lartas dulu, setelah dapat lartas baru mengajukan pembebasan. Kalau untuk yang skema-skema fasilitas yang baru-baru sekarang ini, kita semangatnya adalah untuk lartas kita serahkan ke kementerian lain terkait aja. Kalau untuk pembebasan kita fokus untuk persyaratan untuk di pembebasan aja, kita keluarkan untuk lartasnya, karena lartas itu kan hanya diperlukan pada saat penyelesaian kepabeanannya saja di
kantor pembongkarannya ya. Tidak diperlukan pada saat permohonan pembebasannya. Jadi kalau untuk saat ini lartas dan pembebasan itu bisa dilakukan secara bersama-samaan ya, paralel. Ketika dia dapat jadi harapannya ketika dia barangnya datang, scap-nya sudah siap, lartasnya juga sudah siap gitu. Jadi saat penyelesaian atau custom clearing-nya langsung bisa dua-duanya dimaksimalkan Mas ya, langsung selesai bersama kayak gitu ya. Gitu. Benar-benar memudahkan ya. Fasilitas PMK 32 ini. Jadi PMK 32 ini benar-benar ngaturnya cuma fokus tentang pembebasan biaya masuknya aja Mas ya. Kalau lartas nanti hubungannya dengan pengajuan waktu custom clearing-nya ya gitu Mas ya. Baik. Oke, sahabat DC, kita juga mau ngingetin nih buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung chat WA kita di 0812-4920-7758 atau mungkin langsung komen-komen di live kita. Bener banget. Dan kebetulan ini udah ada satu pertanyaan masuk nih Sin. Iya nih. Dari menarik tadi aku lihat pertanyaannya, aku dari Mas Surya Utama dari Boyolali nih. Dari Boyolali. Halo Boyolali, dadah dulu. Boleh Mas dan juga Pak kesini dadah dari Boyolali. Nah, kan sekarang lagi di media sosial lagi rame tentang Pandawara nih Mas, yang suka bersih-bersih lingkungan, sungai dan lain-lain kayak gitu. Nah, seumpama mereka ternyata mau mengajukan pembebasan biaya masuk atau butuh apa namanya sih ini? Alat ya, butuh mesin, alat atau bahan-bahan untuk mengelola limbah. Ini mereka bisa impor nggak sih Mas? Bisa dapat fasilitas ini nggak sih gitu? Gimana tuh Mas? Kita harus pastikan dulu bentuk dari Pandawaranya dulu Mas ya. Apakah dia bergerak dalam artian perkumpulan orang pribadi atau dia berbadan hukum? Karena di PMK 32 ini kita hanya memberikan fasilitas terhadap badan usaha yang berbadan hukum. Gitu. Kalau memang Pandawara ini adalah berbadan hukum, maka secara prinsip bisa diberikan pembebasan biaya masuk. Gitu. Tapi kalau memang dia bukan berbadan hukum ya mohon maaf tidak bisa, tapi bisa asalkan Pandawaranya ngurus dulu menjadi badan hukum. Gitu ya. Jadi Mas Surya ini harus ke Pandawaranya harus ngurus dulu nih jadi badan hukum. Nanti tolong diinformasikan ya ke Pandawaranya Mas Surya mungkin ya. Nanti kalau misalkan memang mau memanfaatkan fasilitas ini berbadan hukum lah ya secara resmi seperti itu agar nanti subjek dalam PMK 32-nya ini terpenuhi gitu ya syaratnya. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan harus badan hukum nih Mas. Tapi kalau tadi disebutkan Pak Yudi juga ada pihak ketiga nih Mas. Ini maksudnya gimana sih Mas? Pihak ketiga nih Mas yang bisa mendapatkan fasilitas ini gitu? Gini Mas. Sebenarnya yang diberikan pembebasan itu badan usahanya. Pihak ketiga itu adalah pihak yang melaksanakan importasinya, gitu. Bukan pihak yang mendapatkan fasilitas juga. Dia hanya bertugas untuk melakukan importasi terhadap badan usahanya. Gitu, Mas, ya? Jadi bisa saja kan badan usaha ini dia tidak bisa impor karena keterbatasan entah itu pengurusan kepabeanannya dia tidak bisa kan gitu kan. Kita membuka ruang untuk pihak ketiga untuk melakukan impornya. Dengan syarat harus ada kontrak pengadaan seperti itu sih Mas. Baiklah ya. Jadi harus ada kontrak ya sih seperti yang disebutkan. Kalau mau menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan importasi seperti itu. Ya menambahkan lagi Mas. Gimana Mas? Karena ini kan pihak ketiga ini kita perluas di PMK ini. Kalau PMK yang lamanya dia tidak membuka ruang untuk pihak ketiga. Nah ternyata pada prakteknya itu perusahaan-perusahaan itu pada pengadaan barang peralatannya itu dia menggunakan pihak ketiga. Karena PMK sebelumnya tidak membuka ruang tersebut, jadinya ya mau tak mau mereka membayar biaya masuk tersebut. Nggak bisa dapat Mas ya kalau di dalam aturan sebelumnya ya. Jadi dengan PMK 32 ini kita membuka ruang pihak ketiga, harapannya nanti semakin banyak lagi penerima fasilitas, pemanfaat fasilitas ini sih. Jadi nanti dampaknya bisa lingkungan tambah baik ya Sin ya. Kan. Harapannya ya. Benar. Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, sudah hampir menutup sesi-sesi ini Bapak dan juga Mas. Rencana ke depan Bea Cukai nih, kira-kira untuk terus memperbaiki dan juga mengoptimalisasikan fasilitas ini nih agar lebih banyak perusahaan lagi yang minat nih, tertarik untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kalau tadi kan pertama sudah disebutkan juga ya sama Pak Yudi kalau misalkan akan jemput bola. Bersinergi dengan KLHK gitu kan. Ada lagi nggak sih selain itu Pak Yudi dan juga Mas Malik? Mungkin Pak Yudi silakan Pak. Ya baik, makasih Mbak Sinta, Mas Bangkit, sahabat BC.
terkait dengan rencana ke depan memang betul tadi yang saya sudah sampaikan ya. Pertama itu tentunya kita koordinasi ke KLHK untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan penerima pengelola limbah B3 itu semoga bisa menjadi perusahaan yang menerima skema fasilitas ini seperti itu. Jadi kami harapkan dari 1.000 itu paling enggak target kami 100% lah. 10% lah misalnya. Ya. 100% ya Pak. Tapi nggak apa-apa ya Pak. 10% ya, mohon izin salah. Jadi kami harapkan ya nanti ada 100 perusahaan aja kan sudah cukup ini ya nanti cukup berarti lah. Kemudian yang kedua tentunya kami menerima masukan lah atau baik dari perusahaan maupun dari internal Bea Cukai sendiri seperti itu. Jadi nanti untuk mencapai optimalisasi fasilitas ini. Jadi kami setelah itu nanti kami melakukan evaluasi juga seperti itu. Jadi nanti kami tetap evaluasi secara bertahap dan juga membuka ruang diskusi lah. Jadi nanti menerima masukan-masukan kira-kira ke depannya seperti apa supaya pemanfaatan ini menjadi optimal seperti itu. Tapi kalau ada nggak Mbak langkah-langkah buat asistensi lagi ke perusahaan-perusahaan lain yang lebih luas kayak gitu seperti tadi kan di Success Story kan 2022 ya Sin ya. Itu apakah ada rencana lagi ke depan ke mungkin tadi 100 perusahaan lagi ya Sin ya buat asistensi atau gimana, udah ada rencana belum Pak? Oh iya baik, nanti mungkin rencana awal kan kita setelah koordinasi dengan KLHK memastikan sosialisasi ke perusahaan yang mengajukan izin di sana itu. Nanti kami pilah lagi mana-mana perusahaan yang memang melakukan importasi. Disitulah kami nanti masuk. Nanti kami masuk perusahaan yang memang melakukan impor. Nah, nanti itu sasaran kami yang supaya mendapatkan pembebasan biaya masuk ini seperti itu. Berarti sinergi dan juga nanti akan kedepannya ada sosialisasi juga ya Pak ya. Tentunya ya. Dan ini mencakup perusahaan di seluruh wilayah di Indonesia ya Pak ya? Iya tentunya. Cuma di wilayah-wilayah tertentu aja ya? Iya tentunya. Kita harapkan kan nanti kan pencemaran lingkungan itu kan nanti berhasilnya di seluruh negeri inilah seperti itu ya. Baik. Oke, luar biasa Sin informasi tentang aturan baru ini tentang PMK 32 ya Sin ya tentang pembebasan biaya masuk untuk apa sih tadi sih? Pembebasan biaya masuk atas impor peralatan dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, tapi sebelum kita menutup sesi ini ya Sin ya, kita mau denger nih Pak ada closing statement nggak sih dari Pak Yudi atau Mas Malik mungkin terkait aturan ini, silakan Pak. Baik, makasih Mas Bangkit dan Mbak Sinta, sahabat BC. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama ya, yang menuntut komitmen dari setiap individu, komunitas, dan institusi seperti itu. Jadi upaya pencegahan ini itu mencangkut penggunaan teknologi hijau, kemudian pengelolaan limbah yang bijaksana, serta pendidikan dan kesadaran lingkungan yang terus-menerus ditingkatkan seperti itu. Jadi Bea Cukai itu memiliki fungsi trade facilitator dan juga industrial assistant itu mengambil peran ya untuk mendukung industri-industri yang mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta berperan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Jadi mari kita bersama-sama menjaga bumi ini dengan langkah nyata dan konsisten demi masa depan yang lebih baik bagi lingkungan itu sendiri serta semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terima kasih. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Mas Malik yang sudah hadir nih di ruang studio kita. Gak kerasa ya Sin sejam ya bareng Pak Yudi dan Mas Malik ya. Aku kira ini udah lama banget loh kita ngobrol karena seru banget loh. Karena seru banget kan. Topiknya juga menarik ya tentang pencemaran lingkungan. Bener. Dekat dengan kita ya Sin ya. Betul, dekat sekali Tapi dengan kita. Kita harus berpisah ya Sin ya karena udah sayangnya 60 menit bersama Pak Yudi dan Mas Malik. Terima kasih buat sahabat BC yang sudah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Pak Yudi, Mas Malik yang sudah menyempatkan waktunya siang ini. Harapannya semoga mungkin nanti sahabat BC yang mendengar ini bisa menginformasikan lagi ya nanti ke masyarakat luas lagi tentang adanya PMK 32 agar semakin banyak nih, gak cuma 5 nanti mungkin kali 100 tadi ya. 100 tadi ya Pak. Kali 100 kali lipat lagi nanti ke depannya. Ya betul, makasih. Buat sahabat BC jangan lupa dengerin juga program-program kita lainnya ya Sin. Ada apa Sinta? Ada inspirasi pagi, ada religi pagi juga, ada obrolan seru siang obsesi, dan tentunya ada jam rawan ya Sin. Yes betul, bener jam banget. rawan. Saya Bangkit, saya Sinta, bersama Pak Yudi dan Mas Malik undur diri dari ruang siar Kanal BC Radio. Terima kasih. Selamat siang Kanal BC Radio.